wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ceziara Permata, NPM 25412030. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi haji dan umroh. Pengertian haji. Secara bahasa etimologi, haji berasal dari kata Arab yaitu al-hajj yang berarti mengajak atau berkunjung ke tempat tertentu. Secara istilah syara, haji adalah ziarah ke Baitullah Ka'bah di Makkah untuk melakukan ibadat tertentu pada waktu tertentu bulan Zulhijjah dengan memenuhi syarat, rukun, dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Jadi, haji bukan sekedar perjalanan ke Makkah, tetapi ibadah yang dilakukan dengan aturan dan waktu tertentu. Sedangkan pengertian umroh secara bahasa, umroh berasal dari kata al-umrah yang berarti ziarah. Secara istilah, umroh adalah ziarah ke Baitullah Ka'bah untuk melaksanakan ibadah dengan tata cara tertentu, yaitu ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul yang dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun. Jadi, umroh disebut juga haji kecil karena tata caranya mirip dengan haji, hanya waktunya lebih bebas dan durasinya lebih singkat. Jenis-jenis haji ada 3. Pertama, haji ifrad, yaitu hanya melakukan haji saja tanpa umroh. 2. Haji tamatu, yaitu melakukan umroh dahulu baru haji pada tahun yang sama, harus menyembelih kurban. Ketiga, haji kiran, yaitu melakukan haji dan umroh secara bersamaan dengan satu niat dan satu ihram, wajib kurban. Syarat haji dan umroh ada 5. Pertama, Islam, tidak sah bagi non-muslim. 2. Balik atau dewasa. 3. Berakal sehat. 4. Merdeka atau bukan budak. 5. Mampu istitah. Contohnya seperti mampu secara fisik, kesehatan, mampu secara materi, yaitu biaya perjalanan dan kebutuhan keluarga. Keempat, keamanan selama perjalanan. Kelima, bagi wanita harus disertai mahram atau rombongan yang aman. Jika seseorang tidak mampu, ia tidak berdosa meninggalkan haji. Tata cara pelaksanaan haji. Pertama, ihram, niat dari miqat tempat yang telah ditentukan. Bagi laki-laki memakai kain putih tanpa jahitan 2 lembar, perempuan memakai pakaian sopan dan menutup aurat. Membaca tabiah. Kedua, wukuf di Arafah 9 Zulhijjah dilaksanakan mulai tergelincir matahari zuhur hingga terbit fajar 10 Zulhijjah. Inilah puncak haji karena tanpa wukuf haji tidak sah. Ketiga, mabit di Muzdalifah 10 Zulhijjah, bermalam setelah wukuf, mengumpulkan batu untuk jumrah. Keempat, melempar jumrah akabah dilakukan pada 10 Zulhijjah di Mina, 7 batu kecil. Setelah itu disunahkan menyembelih hewan kurban bagi haji tamatu dan kiran. 5. Tahallul awal, mencukur rambut, boleh lepas ihram kecuali hubungan suami istri. Keenam, tawaf ifadah dan sa'i. Tawaf sebanyak 7 kali putaran, dilakukan sa'i antara Safa dan Marwah. 7. Mabit di Mina 11 sampai 13 Zulhijjah, bermalam dan melempar 3 jumrah setiap hari. 8. Tawaf wada, tawaf perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Tata cara pelaksanaan umroh. 1. Ihram dari miqat, niat umroh, labbaik umratan, aku penuhi panggilanmu untuk umroh. 2. Tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. 3. Sa'i, antara Bukit Safa dan Marwah 7 kali. 4. Tahallul, yaitu mencukur rambut. 5. Selesai keluar dari ihram. Hikmah dan nilai ibadah haji dan umroh. Pertama, meneguhkan tauhid, karena semua ibadah dilakukan hanya untuk Allah. 2. Menyatukan umat Islam dunia tanpa membedakan suku, warna, kulit, dan status sosial. 3. Melatih kesabaran dan keikhlasan menghadapi ujian fisik dan mental. 4. Menumbuhkan rasa persaudaraan ukhuwah Islamiyah. 5. Mengingat perjuangan Nabi Ibrahim, Hajar, dan Nabi Ismail. 6. Menghapus dosa dan meningkatkan derajat spiritual.
Rasulullah bersabda, "Barang siapa berhaji karena Allah dan tidak berkata kotor serta tidak berbuat fasik, maka ia akan kembali suci seperti saat dilahirkan ibunya." HR Bukhari dan Muslim. Kesimpulan, haji dan umroh merupakan ibadah yang sangat mulia dan memiliki nilai spiritual tinggi dalam Islam. Haji menjadi rukun Islam kelima yang wajib bagi setiap muslim yang mampu, sedangkan umroh menjadi ibadah penyempurnaan dan bentuk ziarah suci ke Baitullah. Keduanya mengajarkan ketundukan, kesabaran, kesetaraan, dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.